Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Keatasin celana dulu, soalnya celananya itu melorot ya, di bagian pinggang tuh emang kegedean. Dan karena ini tuh ada paket baru, jadi ya Bunda Alea seneng lah ya, senyum-senyum dulu tadi sebelum unboxing. Nah, jadi di sini saya tuh lagi unboxing paketan dari Stain Cookware. Ini tuh paket Onyx Panci Plus Wok. Nah, untuk isinya itu apa aja? Di sini ada saucepan, ukurannya itu 18 cm plus tutup ya. Nah, ini tuh bisa buat kayak panci instan ataupun buat bikin MPASI. Pokoknya serbaguna banget ya untuk ukuran panci 18 cm tuh. Terus paketan yang kedua tuh nanti ada grill pan. Nah, grill pannya itu ukuran 20 cm. Jadi agak lumayan gede lah ya, nggak kecil-kecil amat. Terus lanjut ada juga wok pan, ukurannya itu 30 cm, satu handle plus tutup. Nah, untuk yang keempat itu ada wok pan juga, sama ukurannya 32 cm, jadi emang lebih gede 2 cm ya. Nah, kalau yang ini tuh ada dua handle ataupun dua pegangan plus tutup juga. Nah, ini saya tuh lagi ngeliatin sama teman-teman semua untuk detail tutupnya. Jadi di bagian pegangannya itu kayak ada aksen kayu-kayu gitu. Nah, sama juga ini di bagian pegangannya ataupun handle-nya juga ada aksen kayu-kayunya gitu. Pokoknya cakep banget. Untuk warnanya ini tuh cuman satu warna aja ya, yaitu coklat. Ya udahlah, saya nyebutnya itu warna coklat aja ya biar gampang. Untuk spesifikasinya PFOA free, anti lengket, 6 layer granit German Krepelon, cadmium free, lead free. Untuk pengemasannya ini insya Allah aman banget ya. Jadi di bagian luar itu dilapisin pakai bubble wrap, dan di bagian dalamnya juga ada kayak kardus kecil gitulah ataupun busa-busa gitu untuk melindungi si panci-pancinya. Jadi insya Allah aman banget, nggak bakal penyok-penyok sampai di rumah teman-teman semua. Untuk harganya di official store-nya Stain Cookware yang ada di Shopee itu sekitar 1.899.000. Nah, buat teman-teman semua yang pengen sama juga, untuk linknya udah saya taruh di description box yang paling atas. Kalau misalkan teman-teman pengen beli bijian, itu juga bisa banget ya, langsung dicek aja untuk toko di Shopee-nya. Nah, kalau yang dua handle ini ukurannya emang agak lumayan gede ya, sekitar 32 cm. Biasanya nih kalau saya tuh masak rendang, beli dagingnya tuh 1 kilo, saya masaknya itu pakai wajan ataupun wok pan yang ukurannya 30 cm. Nah, kalau ukurannya 32 cm berarti ini lumayan gede lagi ya. Jadi insya Allah ini tuh cukup banget buat masak rendang ukuran 1 kilo dagingnya. Nah, kalau misalkan teman-teman beli wok pan kayak gini, pastikan ya teman-teman tuh harus merawatnya itu dengan baik, soalnya kan harganya tuh emang nggak murce ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lagi masak, habis masak tuh jangan langsung dicuci, jadi didiemin dulu untuk wok pan-nya. Nah, kalau misalkan udah dingin nih, udah nggak panas, ya udah tinggal dicuci aja. Kalau misalkan kompornya teman-teman semua kok nyalanya biru, ya udah untuk di bagian bawahnya misalkan nggak dialasin pakai tatakan kompor juga nggak masalah. Untuk panci sama wok pan dan juga grill pan-nya beneran deh ini tuh kelihatan mewah dan juga elegan banget. Oke, lanjut untuk yang terakhir ini ada wok pan yang ukurannya itu 30 cm. Ini tuh satu handle. Tuh di bagian dalamnya juga ada plastiknya lagi, jadi insya Allah tutupnya itu aman ya, nggak bakal pecah sampai di rumah teman-teman semua. Nah, kemarin saya juga sempat nyoba ya, penasaran banget kalau misalkan saya tuh pakai wajan ini nih yang lagi saya unboxing, di bagian bawahnya itu nggak saya kasih tatakan kompor kan biar cepet masaknya gitu. Nah, ya udah saya nyoba-nyoba, alhamdulillah banget di bagian bawahnya itu nggak menghitam sama sekali ya, karena saya tuh pakainya api emang sedang, nggak yang gede. Kalau yang gede saya takut nanti di bagian pinggir-pinggirnya juga bisa menghitam. Oke, alhamdulillah banget udah selesai unboxingnya. Nah, untuk detailnya seperti ini ya, teman-teman bisa ngeliat sendiri, beneran cakep banget, mewah banget dan juga elegan. Oke, lanjut lagi ke videonya. Nah, di sini saya tuh mau masak-masak pakainya itu wok pan yang dari Stain Cookware, ini yang star pan ya. Nah, untuk minyaknya saya kasih sedikit aja, minyak yang baru. Untuk tempenya di sini saya juga nggak pakai banyak-banyak, cuman separuhnya aja.
Nah, untuk tempenya ini saya irisin kecil-kecil aja ataupun sesuai seleranya teman-teman semua. Nah, untuk tahunya saya pakai 3, soalnya masih ada sisaan gitu kan ya, sayang banget kalau misalkan nggak dicampurin. Soalnya kali ini saya masaknya itu agak lumayan bingung gitu, jadi yaudahlah ini masak campur-campur aja seadanya yang ada di kulkas. Nah, untuk tahu sama tempenya ini saya goreng jadi satu, pakainya itu api yang sedang. Nah, kalau wok pan yang ini saya agak takut nih kalau misalkan nggak saya pakein tatakan kompor. Sayang gitu kalau misalkan nanti di bagian pinggir-pinggirnya itu menghitam. Oke, lanjut lagi. Untuk menu yang kedua di sini saya tuh mau masak tumis kacang panjang terus dikasih toge. Nah, kalau misalkan saya tuh masak sayur-sayuran kayak gini terus kuahnya agak lumayan banyak, Masya Allah saya tuh seneng ya, soalnya kakak Ale juga makannya agak lumayan banyak. Nah, udah selesai ngirisin kacang panjangnya, lanjut lagi. Untuk togenya saya ambil dulu dari kulkas karena lupa banget tadi belum sekalian saya ambil. Untuk kacang panjang tuh kata si Amang Sayur sekarang-sekarang ini emang harganya agak lumayan mahal ya. Tapi walaupun harganya agak lumayan mahal, nggak apa-apa sih menurut saya, soalnya kacangnya itu emang beneran bagus dan juga fresh. Nah, untuk bumbu tumisannya di sini saya cuma pakai bawang merah, bawang putih sama cabai merah yang saya buang bijinya. Pokoknya Bunda Alia kalau masak tuh tumis-tumisan nggak jauh-jauh lah ya, bumbunya itu cuman pakai bawang merah, bawang putih sama cabai merah gede. Udah kayak gitu aja, nggak yang neko-neko. Nah, untuk tahu sama tempenya udah mateng, jadi langsung saya angkat terus saya tiriskan terlebih dahulu. Untuk minyaknya ini nanti buat ngegoreng bumbu. Karena saya tuh belum bikin bumbunya, jadi nanti bakal saya matiin dulu ya untuk kompornya. Nah, untuk bumbunya di sini saya tuh bikin bumbu balado. Untuk cuminya tadi juga udah saya rebus ya, cumi asinnya. Sebelum saya rebus tuh saya cuci terlebih dahulu, terus saya rebus. Habis saya rebus ya udah tinggal saya potong-potongin aja. Terus di bagian dalamnya cumi juga biasanya saya buang, soalnya kalau menurut saya pribadi misalkan diikutin pas masak itu kayak kurang enak gitu loh. Terus pak suami saya juga kurang suka. Nah, untuk bumbu balado juga seperti biasa saya cuma pakai bawang merah, bawang putih sama dipakein tomat sedikit dan juga cabai merah keriting. Kalau kakak Alia kadang misalkan bundanya itu lagi masak pedas-pedas kayak gini nih, kadang kakak Alia mau, kadang juga enggak. Pokoknya tergantung moodnya kakak Alia aja. Nah, kalau untuk pasangan buat kakak Alia, tadi itu kakak Alia minta telur rebus, ya udah langsung dibikinin aja. Cuman waktu saya lagi ngerebus telur emang nggak saya videoin. Lanjut di wajan sebelahnya, ini saya lagi ngegoreng bumbu yang tadi lagi saya irisin. Kalau misalkan bumbunya udah mateng, ya tinggal dimasukin aja kacang sama togenya yang udah saya cuci tadi. Terus ditambahin air secukupnya aja. Mohon maaf, tadi ada toge jatuh, langsung saya masukin aja. Sayang gitulah ya. Nah, untuk bumbu tambahan tumisannya seperti biasa juga, kalau saya mah cuma pakai saus tiram, garam, gula, micin sama royco. Udah kayak gitu aja, beneran simple banget kan ya. Nah, untuk bumbu baladonya juga udah mateng. Bumbu tambahan balado juga sama seperti biasa, saya cuma pakai gula jawa, royco sama micin. Kalau udah ya tinggal dimasukin aja tahu, tempe sama cuminya. Diaduk-aduk sebentar, kalau misalkan udah ya tinggal dimatiin aja kompornya. Soalnya kan tadi cuminya itu udah saya rebus ya dan juga udah mateng, tempe tahunya juga udah saya goreng, jadi nggak perlu saya tambahin air lagi. Untuk masakan saya juga matangnya beneran bebarengan banget dan alhamdulillah pokoknya tugas saya di pagi hari itu udah selesai. Kalau misalkan pak suami saya tuh lagi shift malam, biasanya saya tuh masak-masaknya di pagi hari ya kayak gini. Ini tuh buat makan pagi sama siang. Nah, kalau malam ya biasanya beli lauk apa ataupun nyari-nyari yang ada di dalam kulkas. Kalau misalkan pak suami saya tuh lagi shift pagi, biasanya di pagi hari kalau misalkan saya tuh lagi nggak sempat masak ya pak suami nanti beli sendiri, saya juga beli sendiri, entah beli uduk ataupun saya cuman ngedadar telur aja. Nah, kalau buat makan saya nih di siang hari biasanya kalau saya tuh lagi pengen DO lauk ya udah saya DO lauk. Pokoknya kalau saya mah makan nggak dibikin ribet, beneran gampang banget mah saya tuh kalau masalah makan-makan ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini tuh kegiatan di siang hari pas kakak Ale udah pulang sekolah. Jadi kalau siang hari emang kayak gini nih kegiatannya. Nah, bakal saya liatin sama teman-teman semua. Ini tuh sekitar ya jam 11-an kurang lah ya. Adik Mauren ada di karpet, karena adik Mauren kalau misalkan udah bosan di kasur, biasanya saya taruh di karpet gitu, gonta-ganti. Nah, untuk kasur juga ya agak lumayan berantakan, tapi nggak masalah soalnya kan mau buat bobok siang. Untuk ruang tamu, ya alhamdulillah karena tadi kakak Alia sekolah kan, jadi ini nggak berantakan. Cuman ini ada sepatunya kakak Alia nih. Habis pulang sekolah malah sepatunya itu nggak ditaruh di lemari lagi. Yaudahlah nggak apa-apa, nanti bakal bundanya beresin.
Untuk di bagian ruang makan ya seperti ini aja, agak lumayan berantakan sih, soalnya ada strollernya adik Mauren, ada boncer, sama ada apa ya namanya ya, itu yang buat dorongan kakak Alea. Terus tadi saya juga sempat belanja ya, sedikit aja di Amang Sayur, saya belanja udang, terus saya juga beli pare sama kangkung dan juga bayam. Terus saya juga beli telur puyuh, ada ikan kembung juga. Nah ya udah cukup kayak gitu aja untuk belanjanya. Soalnya di dalam kulkas tuh masih ada sisaan, saya cuma nambahin aja. Untuk belanja walaupun saya cuma nambahin aja, lumayan ya habisnya itu sekitar 100 ribuan. Oh ya, tadi saya juga beli kerupuk. Nah ini di dalam mesin cuci udah ada cucian. Insya Allah nanti sore bakal saya cuci. Dan tadi saya juga masak simple aja tapi nggak saya videoin. Ini ada ikan asap yang saya bumbuin pakai bumbu kuning. Dan yaudah sampai sini aja kali ya video saya. Semoga teman-teman semua tetap enjoy nontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye bye.